Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Halo guys, kembali lagi sama saya di channel Kang Mus Repair. Kali ini kita mau mengerjakan HP-nya Mas Pratama Adi dari Semarang ya ini. Jadi 2 hari yang lalu untuk paketannya sudah saya buka dan saya upload juga di YouTube. Jadi teman-teman yang mau lihat untuk paketannya bisa di atas sini ya. Oke, di sini kondisinya Samsung A50. Kondisinya beliau katanya pecah kacanya, guys. Jadi untuk layar sentuh sendiri dia masih normal. Ini coba kita cek dulu ya, apakah layar sentuhnya normal seperti yang dikatakan Mas Pratama Adi. Dan benar saja untuk layar sentuh setelah aku cek dia normal, guys. Jadi untuk kondisi kayak gini berarti rusaknya bukan di layar sentuh ya guys. Jadi ini sebenarnya cuman di kaca saja. Nah di sini untuk perbaikannya kita cuman modal lem Oka 7 in sama kaca touchscreen. Ini kalau teman-teman mau mengerjakan sendiri harganya lebih murah lagi guys. Jadi kita menyediakan untuk pasang sendiri dengan harga paket kaca sama lem Oka-nya cuma 50.000 aja. Jadi teman-teman yang mau belajar pasang sendiri untuk tutorial aku bikinkan ya. Jadi berhubung A50 kalau nggak salah 2 bulan yang lalu sudah aku bikinkan tutorial tanpa mesin. Jadi kemarin itu tanpa mesin laminating ya. Insya Allah cuma pakai bubble remover. Dan kebetulan ini nanti mau full pakai mesin laminating dikombinasikan dengan bubble remover. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu mesin laminating dan bubble remover, simak videonya baik-baik. Hehe. Oke, langsung saja di sini back casingnya aku buka ya. Nah, kemarin ada yang tanya, Mas, kok enak bukanya back casing atau bukanya LCD? Sebenarnya itu ada triknya guys, jadi nggak seperti yang teman-teman lihat. Oke, aku jelasin triknya ya, simak baik-baik dan jangan lupa untuk subscribe supaya tidak ketinggalan tutorial-tutorial terbaru dari saya. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini triknya ini guys. Ini saya menggunakan minyak kayu putih. Jadi ini minyak kayu putih yang biasanya buat bayi itu guys. Jadi untuk minyak kayu putih sendiri dia teksturnya bisa melunakkan lem-lem bekas LCD atau bekas back casing. Jadi untuk tipe back casing kayak tipe A50 ini dia ada lemnya guys. Jadi kita hajar dengan minyak kayu putih dibantu dengan mika bekas. Nah untuk teknik pelepasan pertama itu kita cuma cari jalan aja guys. Makanya tadi aku menggunakan kayak itu kayak gembreng itu guys. Apa ya kalau bahasa Indonesianya? Seng itulah guys. Jadi itulah yang seperti yang teman-teman lihat. Itu dia tekniknya kan cuma mencongkel. Setelah itu kalau dia sudah agak terbuka sedikit, kita masukkan lagi dengan mika. Oke, nanti silakan teman-teman lihat untuk proses pembongkaran LCD. Nah, setelah terbuka, kita lepas semua baut-bautnya ya guys. Oh iya, kemarin juga ada yang tanya, Mas, kalau misal ganti kaca glass untuk fingerprintnya gimana? Normal nggak? Jadi untuk fingerprint insya Allah masih normal guys, karena kita nggak ganti LCD atau nggak ganti touchscreen juga. Jadi cuman ganti kaca, jadi harusnya tidak pengaruh. Oke, langsung saja kembali ke pembahasan ya. Di sini aku coba matikan dulu guys. Cuman kayaknya ini aku tekan tombol power dia nggak mati. Mungkin karena sudah dimodif ini untuk tombol-tombolnya ya guys. Jadi kalau udah kayak gitu yang tahu yang punya aja guys. Ya udah kita langsung bongkar, cabut baterai aja. Nah sebelum dibongkar ini jangan lupa untuk SIM tray-nya kita keluarkan dulu. Selanjutnya kita buka framenya menggunakan kuku. Tapi teman-teman kalau nggak terbiasa pakai kuku bisa pakai tool ya. Nah ini untuk baterai, sebelum kita lepas soket-soket jangan lupa untuk lepas baterai dulu, karena untuk baterai sendiri dia ada tegangan
Nanti takutnya kalau baterai nggak dilepas, selama kita lepas soket atau yang lainnya, dia kan nanti takutnya konslet guys. Jadi lebih baik untuk proses pertama kita lepas dulu baterainya. Oke, langsung saja. Ini untuk teknik pelepasan LCD. Di sini aku kombinasikan dengan minyak kayu putih. Jadi untuk tekniknya sendiri dikasih minyak kayu putih dulu, habis itu kita bantu dengan blower. Setelah itu kita cari jalan dulu guys. Untuk cari jalan di sini aku menggunakan gembreng tadi guys. Jadi gembreng ini fungsinya bukan buat melepas tapi untuk mencari jalan. Nah, kayak gini guys. Ini sudah ketemu jalan, dia sudah tembus. Habis itu kita selipkan frame-nya. Kenapa aku menggunakan mika guys? Mohon maaf bukan frame. Jadi kita selipkan mikanya. Jadi mika itu teksturnya dia tidak begitu keras ya. Jadi kalau kita gunakan seng tadi cepet sih kebuka, tapi resiko pecah LCD-nya tinggi guys. Jadi lebih baik kita gunakan mika. Nah ini kita kasih lagi untuk minyak kayu putihnya. Karena untuk LCD AMOLED atau khususnya di A50 ini di tengahnya itu ada lem guys. Jadi kalau ada lem ya kita hajar lemnya, bisa menggunakan blower atau menggunakan minyak kayu putih. Kalau aku sendiri aku kombinasikan keduanya. Nah ini kebetulan untuk kaca glassnya sendiri dia retaknya banyak atau hampir hancur ya. Jadi lebih baik aku kasih solasi. Jadi waktu kita lepasnya nanti tidak merutuk kacanya guys, atau tidak murat marit. Nah itulah bahasa Indonesianya apa, aku sendiri bingung guys. Jadi ini untuk safety-nya aku gunakan solasi bekas atau lakban ya guys. Untuk teknik melakbannya ya tinggal dilakban itu gitu aja sih. Ini nggak ada teknik khusus ya. Nah setelah dilakban kayak gini kita lanjut untuk proses pelepasan LCD guys. Jangan lupa juga dirapikan lakbannya supaya nanti tidak bingung kalau mau misah paksa menggunakan mesin separator. Nah ini kita selipkan dulu guys. Jadi pastikan untuk menyelipkannya pas ya. Jadi di antara LCD sama frame, bukan di antara LCD sama backlight. Kalau udah terselip sempurna baru kita gesek-gesek pelan-pelan. Jadi untuk proses penggesekannya sendiri ada teknik. Jadi nggak boleh kita yang penting lepas, jangan. Kita pelan-pelan, emang harus sabar guys. Soalnya kalau nggak sabar nanti resikonya pecah LCD-nya, kita ganti baru guys, dan harga LCD-nya sendiri mahal banget. Jadi kita nombok dibanding harga kwitansi. Nah kalau udah masuk kayak gini guys, di sini detik-detik terakhir proses pembongkaran. Jadi hati-hati ya. Dan alhamdulillah seperti yang teman-teman lihat di sini sudah terbongkar sempurna. Oke, setelah terbongkar, selanjutnya kita pisah paksa kaca glassnya yang pecah tadi guys. Untuk proses pemisahan sendiri aku menggunakan mesin separator ya guys. Jadi dibantu dengan kawat pemisah khusus. Ini untuk teknik pemisahan sendiri, untuk separatornya dia cara kerjanya panas dengan vakum. Setelah panas dia lem antara kaca glass sama touchscreen itu dia akan lunak guys. Jadi kalau udah lunak kita pisah paksa menggunakan kawat ini. Dan untuk teknik menggunakan kawat sendiri tinggal digesek-gesek. Jadi kayak kayak kalau teman-teman pernah main layang-layang, jadi kalau dia gesek-gesek kan kadang salah satu putus. Jadi mungkin logikanya kayak gitu. Untuk proses penggesekan sendiri tidak bisa buru-buru ya, atau tidak boleh buru-buru, karena untuk resiko sendiri untuk proses pelepasannya sangat tinggi. Jadi harus pelan-pelan dan ekstra sabar daripada nanti kita nombok ganti LCD baru. Hehe. Nah di sini seperti yang teman-teman lihat untuk LCD-nya sudah terpisah. Dan ini untuk putih-putih ini adalah bekas lem OK-nya. Cuman kadang itu ada ininya, ada kaca yang kecil-kecil pecah. Jadi dicek ulang sebelum dibersihkan. Jadi pengalaman dulu kalau langsung kita bersihkan tanpa mengecek kaca itu kadang kena ke tangan guys. Jadi mungkin nanti kalau tangan teman-teman yang cantik itu lecet kan,
kasihan, hehe. Oke, untuk proses pembersihan kaca aku menggunakan mesin. Jadi kalau teman-teman mungkin udah lama di channel kita tahu mesin apa ini. Jadi ini adalah mesin untuk pembersih lem OK ya guys. Untuk cara kerjanya sendiri dia cuma muter. Jadi untuk lemnya sendiri dia akan lengket ke mesin ini. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel kita, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya, jadi supaya tidak ketinggalan tutorial terbaru dari kita ya. Oke, kembali ke laptop. Di sini kita menggunakan mesin ini hanya membersihkan sisa lem OK yang tebel-tebel. Jadi di bagian putih-putih ini dia adalah lem OK yang tebel. Dan untuk bagian yang hitam itu sebenarnya masih ada lem OK-nya, cuman dia tipis. Untuk pembersihan lem OK yang tipis, nanti kita menggunakan cairan khusus. Ayo, apa cairannya? Mungkin teman-teman sudah pada tahu. Kalau belum tahu, simak selanjutnya, jangan di skip. Karena untuk detik demi detik pasti ada bocoran teknik atau rahasia-rahasia teknisi ya. Jadi jangan di skip videonya. Nah, untuk proses pembersihan supaya lebih enak lagi, untuk fleksibelnya saya lepas ya. Jadi dilepas itu maksudnya bukan dilepas sama LCD-nya. Ini kita kendorin supaya untuk LCD-nya dia bisa datar ke mesin separator guys. Dan untuk proses pelepasan sendiri ini sangat rawan putus. Jadi perlu hati-hati ya. Jadi untuk teman-teman, untuk proses pelepasan sendiri saya sarankan tidak menggunakan benda keras atau benda tajam. Ini aku sendiri menggunakan mika. Dan ini kadang itu kalau kita kurang hati-hati, mikanya dia lepas atau merucut guys. Kalau udah merucut nanti kadang itu fleksibelnya dia putus. Jadi hati-hati ya. Dan alhamdulillah di sini sudah mulai detik-detik pelepasannya guys. Jadi kalau udah lepas dan tara kayak gini, kalau udah lepas kayak gini tinggal kita tempelkan di mesin. Habis itu kita bersihkan lemnya yang tebal. Untuk proses pembersihan lem yang tipis nanti habis ini, jadi jangan di skip dulu. Ini untuk proses lem tebal, soalnya kalau kita pakai cairan itu terlalu sulit. Jadi biasanya untuk lem tebal aku kalau pengen cepet ya menggunakan mesin. Tapi kalau counter nggak rame, buat teman-teman dimanapun yang sudah subscribe channel kita, jadi aku bikinkan tutorial tanpa mesin juga. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu, kita sudah pernah bikin tutorial tanpa mesin. Jadi mulai dari proses pemasangan dan pemisihan full tanpa mesin ada. Nanti silahkan dicari di video-video saya sebelumnya. Oke, untuk proses pembersihan lem yang tipis tadi, jadi kita kombinasikan antara tisu dengan cairan khusus. Jadi aku sendiri menggunakan cairan thinner. Salah, aku menggunakan pertalit guys. Soalnya kalau thinner itu baunya kurang sedap, jadi kalau aku sendiri kurang suka. Buat teman-teman yang nggak ada pertalit bisa juga menggunakan cairan IPA. Mungkin dari Zippo bisa, dari apa itu, spiritus juga bisa, alkohol pun juga bisa. Jadi gimana yang ada aja. Untuk aku sendiri, karena untuk pertalit motorku bahan bakarnya pertalit guys, jadi kalau habis tinggal ambil di tangki motor. Nah, untuk proses pembersihan sendiri dia harus benar-benar bersih sebelum dipasang lem OK ya. Kalau udah bersih baru kita tinggal pasang lem OK-nya. Di sini untuk lem OK-nya dia kelebihan karena aku menggunakan lem OK 7 in. Jadi untuk proses kelebihan ini kita potong menggunakan karter guys. Di sini karternya harus karter tajam ya. Kalau nggak tajam dia kurang rapi. Jadi kalau nggak rapi nanti harus lepas lem OK-nya dan pasang lagi. Dan untuk tipe yang poni ini harus ekstra hati-hati juga karena dia untuk layarnya tidak datar. Untuk bagian yang datar kayak di sisi samping ini enak guys. Ini yang paling susah di bagian sini. Nah, bagian sini harus hati-hati ya teman-teman. Di sini harus ekstra hati-hati. Kalau kita tidak memakai karter tajam, kadang itu
bisa melukai LCD. Kalau udah melukai nanti dia timbul bercak atau pelenok hitam gitu guys. Kalau udah kayak gitu ya udah kita nombok. Nah, di sini udah terlihat sempurna untuk proses pemasangan. Selanjutnya tinggal proses pencetakan. Untuk proses pencetakan sendiri aku menggunakan frame bawaan ya. Jadi untuk frame bawaan sudah pasti dia pasti pas. Karena sebelumnya dia sudah tested untuk dipasang LCD. Oke, ini untuk proses kaca glassnya jangan lupa untuk dilepas lapisan yang paling bawah. Jadi untuk lapisan yang bawah itu dia ada plastiknya. Jadi jangan lupa untuk dilepas. Kalau udah dilepas tinggal kita lepas lagi lapisan lem OK. Jadi kayak gini udah terlepas, tinggal kita cetak guys. Untuk proses pencetakan aku dari bawah, habis itu kita plekkan kayak gini. Nah ini karena aku pakai mesin jadi tidak aku urut-urut, langsung saja kita bawa ke mesin. Dan mohon maaf ini aku pegang kameranya soalnya aku masih sendiri. Ini aku menggunakan mesin laminating ya. Nah dia kalau menggunakan mesin laminating lebih mudah guys, jadi prosesnya juga lebih cepat. Jadi tinggal kita tata di mesin dan kita nyalakan. Setelah itu kita tutup. Untuk laminating ini kalau menurut aku lumayan cepet ya. Kalian cuma membutuhkan sekitar 80 detik. Di 80 detik itu kalau dibulatkan sekitar 1,5 menit. Ini adalah detikannya guys. Jadi ada total, ini ada detikannya. Cuman aku potong biar tidak lama. Kalau udah 80 detik otomatis mesinnya dia mati. Kalau udah mati artinya proses laminating selesai. Dan kita cek hasilnya guys. Dan ini ada lengket karena ini bekas fleksibelnya tadi. Nah ini untuk hasilnya setelah masuk laminating kayak gini guys. Ini masih timbul bubble ya, jadi masih timbul gelembung. Jadi untuk proses finishingnya kita gunakan mesin bubble remover atau penghilang gelembung. Kita nyalakan dulu mesinnya. Setelah itu kita masukkan LCD nya guys. Kita tata ya, jangan sampai nanti kita tutup dia ketekan. Kalau udah ketekan pecah guys. Nah untuk proses bubble remover sendiri dia lebih lama daripada proses laminating. Kalau biasanya aku menggunakan timer sekitar 3,5 menit. Jadi untuk mesinku sendiri ini dia sudah tidak standar pabrik ya. Jadi sudah modifikasi. Dan daripada lama menunggu, di sini kita lihat kondisi counter. Jadi mohon maaf untuk hari ini kita sangat overload. Dan untuk servis ditunggu, kalau dia kerusakan berat kayaknya harus antri dulu guys. Dan buat teman-teman yang luar kota, kalau kirim hari ini ada kemungkinan juga nggak bisa langsung kita kerjakan di hari yang sama karena antrian alhamdulillah menumpuk di counter kita guys. Jadi untuk mas yang punya ini, yang pemilik HP ini sendiri 2 hari antrinya. Jadi datang sekitar lusa kemarin dan baru dikerjakan enggak 1 hari berarti kan. Jadi besoknya kita kerjakan dan kita upload sekitar 2 hari. Jadi kita uploadnya ini sekitar 2 hari karena ada melewati proses pengeditan. Kalau nggak diedit lama guys, soalnya realnya dia pengerjaan 1 jam. Jadi ini kan sedikit aku potong itunya timernya supaya teman-teman tidak bosan menunggu. Oke, ini mesinnya sudah mati ya. Artinya kalau udah mati itu selesai guys. Jadi kita coba cek apakah bubble removernya hilang. Bubble remover nama mesin guys, bubble-nya maksudnya. Nah seperti yang teman-teman lihat, ini sudah hilang ya. Kita pastikan lagi, bentar kameranya aku pasang di atas dulu supaya tidak perlu memegang guys. Nah kalau udah terpasang kameranya, kita coba cek apakah mulus. Ini ada kayaknya ada bobol tapi bukan, ini adalah plastiknya guys. Mari kita buktikan. Nah ya kan, dia bubble-nya hilang. Selanjutnya kita coba tes nyalakan. Nanti jangan-jangan kita nyalakan dia tidak bisa guys. Jadi udah proses panjang ternyata hasil finishingnya tidak nyala. Jadi ya
Kalau udah kayak gitu ya capek deh. Jangan ya guys, kita doakan semoga ini bisa. Oke, untuk proses peng-on-an atau menyalakan, kita konsletkan tombol power. Bentar, aku cari dulu bekasnya tadi guys. Nah ini bekasnya tadi. Nah selanjutnya kita coba cek layar sentuhnya. Untuk LCD kayaknya nampil ya, semoga aja dia bersih. Kita konsletkan lagi supaya bisa digeser. Nah ini ada tulisan yang menghilangkan kecantikan si foto ini guys. Mungkin ini foto yang punya, mohon maaf. Jadi aku bersihkan, soalnya ada yang ganggu tulisan Samsung. Dan untuk fingerprint sendiri aku cek, alhamdulillah dia masih mendeteksi. Jadi kalau ganti kaca glass itu fingerprint pasti fungsi. Soalnya banyak pertanyaan, apakah ganti kaca glass fingerprint tidak fungsi? Kalau tidak fungsi itu biasanya ganti full set guys. Jadi untuk ganti full set dan dia tidak ori, soalnya ada LCD full set A50 ini yang harganya sekitar 300 atau 400 ribuan. Itu kondisinya dia fingerprint pasti tidak bisa, karena untuk LCD nya bukan ori. Untuk layar sentuh sendiri alhamdulillah tidak ada masalah ya. Artinya untuk proses pergantian kaca glass done guys, atau tidak ada kendala sedikit pun. Jadi kita syukurin. Jadi jangan lupa untuk sedekah dan sisihkan sebagian rezeki kita untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Oke, kembali ke laptop. Selanjutnya kita coba, ini dibuang aja guys, ganggu. Oke, selanjutnya kita coba lem sekalian ya. Jadi karena berhubung yang video A50 saya yang dulu itu tidak aku sertakan untuk proses pengeliman. Jadi banyak yang tanya untuk pengelimannya gimana dan untuk hasilnya gimana. Oke, ini sebelum aku lem, aku amankan dulu untuk komponen-komponen di LCD nya. Jadi aku kasih isolasi ya, supaya dia tidak ngeground ke body atau ke frame. Nah untuk proses pengeliman di sini pastikan untuk alas atau di frame-nya dia benar-benar bersih. Jadi untuk sisa-sisa bercak atau sisa-sisa lem-lem bekasnya kita bersihkan. Yang lebih bahaya lagi kalau ada sisa kacanya guys. Jadi ada kaca kecil, kalau tidak benar-benar bersih, kalau kita pasang LCD dia mengganjal dan itu bisa mengakibatkan pecah LCD. Jadi teman-teman harus pastikan untuk frame-nya harus bersih. Kalau udah bersih baru proses pengeliman. Di sini untuk di samping frame ini masih ada sisa lem bekas ya. Jadi aku bersihkan dulu. Nah, saya rasa udah bersih nih. Kalau udah bersih lanjut untuk proses pengeliman. Dan proses pengeliman sendiri dia tidak asal ngelim guys. Jadi ada tekniknya. Jadi kayak gini. Untuk teknik pengeliman kita lemnya tidak boleh nempel di pinggir frame ya. Kalau nempel di pinggir frame itu hasilnya nanti kalau kita tekan LCD dia akan keluar. Kalau udah keluar lemnya hasilnya nggak rapi guys. Dan ini lemnya sendiri habis ternyata guys. Jadi ini agak susah kalau habis. Jadi lemnya ini dia udah dipencet sudah nggak keluar. Jadi tanggung guys kalau udah segini masa lemnya habis. Jadi kita paksa saja. Ini ada sedikit kotoran, kita bersihkan lagi ya. Susah juga guys kalau nekan. Bentar aku coba cari dan alhamdulillah ini masih ada stok. Jadi kalau tadi habis itu susah guys. Ini ada stok. Masih alhamdulillah masih ada isinya. Jadi bisa kita gunakan. Nah ini karena berhubung dia tipe AMOLED, untuk tengahnya biasanya di bawaan aslinya dia ada lem. Jadi sedikit kita kasih lem supaya dia tidak lepas nantinya. Ini untuk lem tengahnya jangan banyak-banyak ya. Jadi sedikit saja, soalnya dia udah ada double tip. Kita cuman kasih sedikit lem supaya lebih kuat guys. Oke, untuk ini kita rapikan menggunakan pinset. Jadi diusahakan untuk lemnya jangan nempel ke frame.
maksudnya frame yang di pinggir-pinggir itu guys, soalnya nanti mempengaruhi hasil. Kalau udah dicek semua nggak ada yang nempel, kita siapkan karetnya. Kalau karet udah siap baru kita pasang guys, dan pastikan juga di sini untuk fingerprint kita bersihkan supaya nanti tidak ada masalah kalau udah terpasang. Ini tinggal kita tempelkan, kita paskan satu sisi dulu. Kalau udah pas baru kita kunci menggunakan karet. Dan berhubung ini tidak ditungguin sama pemilik, jadi aku sarankan untuk proses pengelimannya kita tunggu sampai kering baru dirakit mesinnya ya guys. Soalnya kalau kita paksa untuk perakitan mesin, nanti lemnya hasilnya kurang maksimal karena dia belum kering, kita pasang komponen-komponen yang lain, jadi bisa mengkap-mengkap gitu guys. Untuk proses pengeringan lem nunggu sekitar 1 jam sampai 2 jam tergantung kondisi layar. Oke, dan saya rasa sampai di sini mungkin teman-teman untuk proses perakitan sudah bisa semua. Jadi untuk tutorial kali ini sampai sini dulu. Oke, terima kasih, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.